Nah, sebentar lagi Pak Jokowi sudah tidak menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada yang bilang beliau bakal menjadi penasehat dari Presiden terpilih Pak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran. Tetapi berita simpang siur ada yang bakal Pak Jokowi menjadi ketum partai apakah itu? Ada prediksi dari berbagai pengamat. Mari simak videonya. Kalau mau dinasihati. Tapi Bang, kayaknya spek Pak Jokowi abis pensiun ini kayaknya nggak cuma beli nasihat, kayaknya underqualified deh kalau cuma memberikan nasihat. Iya. Kurang ini Bang, memaksimalkan potensi deh kayaknya. Menurut Abang gimana Bang? Kalau misalnya gini, kalau di partai itu misalnya habis jadi ketua umum, dia jadi ketua dewan pembina atau ketua dewan penasehat, ditinggikan tapi tetap menjadi tempat yang tidak lagi dalam posisi eksekutif tapi jadi tempat bertanya, kan kasih nasihat. Jadi sebenarnya one team press itu ada kalau misalnya dulu Dewan Pertimbangan Agung atau misalnya dibuatlah Dewan Pertimbangan Agung lagi misalnya semacam itu. Jadi memang tempatnya para orang-orang yang sudah senior, orang yang sudah sangat berpengalaman dalam pemerintahan, yang bisa membagi pengalamannya terhadap eksekutif yang sekarang lagi running, sedang berkuasa. Ya wujud presidential club gitu yang mungkin yang dibayangkan. Kalau presidential club mungkin lebih kepada ya kumpul-kumpul lah, tapi itu bukan yang resmi dan punya jalur resmi lah, informal lah itu. Tapi kalau misalnya Dewan Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Agung, jalurnya resmi, dapat payung hukum lah. Kalau presidential club kan belum tentu ada payung hukumnya, tapi kalau yang ada payung hukum, jadi menurut saya Pak Jokowi nggak mungkin tersia-siakan. Bahkan kalau misalnya Pak Prabowo itu kan pengen lagi menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung, dan orang yang paling pas mengisi Dewan Pertimbangan Agung salah satunya menurut saya Pak Jokowi, menurut pikiran saya. Jadi bukan. Nah, menurut Pak Prabowo, posisi Pak Jokowi setelah tidak menjabat dari Presiden Republik Indonesia bakal menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Itu sangat dibutuhkan untuk Pak Prabowo untuk menjalankan program-programnya yang tetap di jalur dari pemerintahan Pak Jokowi kemarin. Lagi dalam kapasitas sebagai eksekutif, bukan juga dalam kayak Singapura itu misalnya dulu senior minister, nggak begitu. Tapi kan kita kabinet presidensial ya. Kalau misalnya Lee Hsien Loong kan Juli atau Agustus ini kan selesai, dia kan tetap jadi senior minister, artinya fungsi eksekutifnya masih ada. Tapi menurut saya kalau kayak gini kan nggak mungkin ada fungsi eksekutif lain. Kalau ada fungsi eksekutif juga tabrakan dong. Artinya cuaca menasehati gitu dong, seperti kata Abang dong, sebagai pensiunan ya. Ya cuacanya ya dalam frame kan menasehati kan, bukan melakukan hal. Ya walaupun misalnya ada yang kemudian menyatakan misalnya ya mubazir dong, orang kayak Pak Jokowi kemudian disia-siakan gitu. Ya kan nggak disia-siakan. Tapi kalau dalam konteks mubazir bahwa Pak Jokowi harus terlibat lagi dalam politik praktis, saya khawatirnya kontraproduktif. Karena gimana Bang? Pak Jokowi ini kan figur yang kuat. Maksudnya tanpa backup politik aja Pak Jokowi jadi figur yang kuat kan. Pak Jokowi juga misalnya akan tetap dicintai masyarakat menurut saya, karena ya ini kan sedikit lagi selesai Pak Jokowi tetap dengan approval rating yang tinggi kan. Artinya secara figur dia kuat kan apa? Backup dari masyarakatnya kuat dan besar. Kalau Pak Jokowi terlibat lagi dalam politik praktis, ada punya power dalam politik praktis, menurut saya pemerintahan presidensialnya ada challengernya, karena dua orang itu pasti nggak mungkin, dua orang aja itu nggak mungkin bersama-sama terus menerus, pasti akan ada perbedaan pendapat. Nah ketika perbedaan pendapat antara dua orang yang punya kekuasaan dukungan massa yang kuat kan, itu sebenarnya menurut saya mungkin akan membuat pemerintahan tidak terlalu efektif. Nah Bang, sebelum kita ke situ,
abang bilang agak berhenti dan ternyata banyak memberikan nasihat tadi gitu. Budi, dan apa sih bedanya bang nasihat yang diberikan oleh profesional seperti Bang Hasan dengan nasihat dari seorang pensiunan eksekutif seperti Pak Jokowi ini, kira-kira bedanya akan seperti apa gitu? Dan abang kan kerjaan abang outputnya nasihat banyak kan dari dulu kan? Iya, dari menasihati ya? Iya, dari awal abang berkarir di politik gitu. Kalau misalnya begini, ini kan otoritatif ya, jadi kan bukan analisis lagi. Kalau saya kan ada data, ada fakta, ada kejadian, kemudian kita rumuskan analisisnya. Jadi ini lebih kepada meramal cuaca atau memberikan nasihat kalau cuacanya begini kira-kira kita akan seperti ini. Kalau misalnya pensiunan eksekutif kayak Pak Jokowi misalnya, itu otoritatif. Sebagian besar yang akan dilalui oleh presiden berikutnya pernah dilalui oleh beliau. Itu kan sama kayak Pak SBY, sebagian besar yang dilalui oleh presiden setelah dia pernah pernah lalu. Jadi ketika dia memberikan pandangan, itu pandangan dari orang yang pernah melalui itu. Pengalaman MP. Nah, memang sangat penting kalau mantan presiden ikut berkontribusi kepada presiden yang saat ini menjabat atau yang akan datang menjabat, supaya masalah yang lalu bisa diatasi dan tidak terulang lagi. Birik ini bang ya, yang mahal. Kalau saya ngelihat jurang dari atas ya, ini jurang nih kayaknya dalam nih, di dalam bawah mungkin ada ular, ada buaya segala macam. Bisa saja benar itu analisis, bisa saja salah. Tapi kalau Pak Jokowi sih, saya udah pernah melewati itu. Benar ada ular, ada apa, ada segala macam di bawah tuh ada. Tapi ularnya nggak berbisa kok, aman, bisa dikondisikan. Misalnya gitu kan? Misalnya kayak gitu. Jadi dia ngasih point of view-nya beda dong, berdasarkan pengalaman. Dan menurut saya ketika misalnya dua hal ini berseberangan, analisis versi saya sebagai profesional dengan sebagai mantan eksekutif, jauh lebih otoritatif yang dari mantan eksekutif karena dia pernah melewati itu semua. Itu jadi yang profesional abaikan aja atau gimana? Kalau bertentangan, bertentangan misalnya, kalau saya sih memilih ini fakta tuh nggak bisa dilawan dengan analisis. Ini fakta ini, dan kadang-kadang ada hal-hal unik yang misalnya analisis nggak sampai ke situ. Dalam pengalaman abang apa? Dulu ketika memberikan insight kepada seorang tokoh politik, pernah ada beda nggak sih dengan orang-orang yang dengan mereka sendiri yang udah memiliki pengalaman? Mungkin nggak dalam konteks pemerintahan ya, tapi dalam konteks misalnya pemenangan. Saya kalau ketemu dengan orang yang terbukti proven menang, itu analisis kita kayaknya tumpul karena dia punya point of view ya bang ya. Punya pengalaman sendiri. Nggak bisa di daerah ini tuh seperti ini. Saya ngalami di sini tuh 3 periode, 2 periode ngalamin. Oh ya, kalau begitu kan kita harus terima pengalamannya dia sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga daripada point of view. Ya kita hanya melihat data-data, hanya melihat tulisan, bahan dan segala macam, hanya berbasiskan riset. Menurut saya ininya valid gitu. Apalagi di tangan orang misalnya gini, orang yang menyampaikan itu juga pintar. Maksudnya dia punya pengalaman dan dia bisa memformulasikan itu jadi sebuah konsep. Nah itu jauh lebih. Berarti sama Pak Jokowi data abang kalau beda sering kalah dong berarti ya? Kalau data, iya dong. Kalau misalnya berbeda, misalnya Pak Jokowi bilang, misalnya Pak ini nggak bisa satu putaran. Kalau misalnya, bukan soal satu putaran, kalau itu data saya yang benar. Tapi misalnya, abang bilang bisa waktu itu. Iya kan dari awal bilang. Iya Jawa Tengah misalnya. Atau misalnya Jawa Tengah, ini misalnya, saya kan punya keyakinan Jawa Tengah sulit untuk menang. Pak Jokowi punya keyakinan Jawa Tengah bisa menang berdasarkan pengalaman dia dan kepengetahuan dia soal masyarakat Jawa Tengah. Menurut saya valid, lebih valid Pak Jokowi. Nah, sudah terbukti kan ketika Jawa Tengah yang berbasis kandang banteng atau Ganjar Mahfud kemarin bisa dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu semua campur tangan Pak Jokowi yang juga pernah menjabat wali kota Solo. Jadi tahu seberapa spesifiknya di daerah Jawa Tengah sehingga beliau juga bisa menang atau mengalahkan kandang banteng. Kalau saya kan hanya berpikir satu Indonesia kita bisa menang.
satu putaran. Tapi Jawa Tengah kayaknya mungkin harus lepas. Tapi buat Pak Jokowi ini, Jawa Tengah bukan hanya bisa menang, tapi harus menang, dan kemudian dia bisa buktikan itu. Sampai sesolo-solonya, iya betul, menang gitu. Jadi lebih valid karena ada pengalaman gitu loh, ada pengalaman untuk itu gitu. Jadi kita kadang-kadang harus tahu diri juga. Kita boleh analisisnya bagus, data-data lengkap, tapi ketika berhadapan dengan orang yang mengalami, mungkin gitu, ya memang jauh lebih valid orang yang mengalami. Ini kan nggak bisa kita jadi konsultan pernikahan aja. Kadang-kadang bisa aja kan meramu teori-teori jadi konsultan pernikahan, tapi orang yang pernah menikah itu bisa ngasih informasi lebih valid gitu loh. Ini nggak seperti yang ditulis itu gitu. Ini ada hal-hal lain yang mungkin bisa saja luput dari riset dan dari pengamatan gitu. Saya pernah Bang diminta Ari pidato di lamaran salah satu tim Total Politik kan. Pidato, kasih nasihat pernikahan. Kasih nasihat. Bagus banget. Gara-gara nggak ada orang Bang. Bagus nasihat. Siapa mewakili abang-abang nih kan? Gua lah paling abang-abang. Mungkin dia Valdo Madini belum datang. Saya mewakili keluarga. Nggak mungkin lu kan waktu itu. Jadi gua lah sebagai kasih nasihat pernikahan. Kasih lah nasihat pernikahan paten dan bagus, orang terkesima semua Bang. Iya, itu bisa bagus tapi belum tentu valid. Betul, tepuk tangan. Tapi begitu terakhirnya saya kasih disclaimer, tapi saya belum kawin. Gak ada gunanya nasihat lu katanya. Nasihatnya pasti ada gunanya, tapi ketika berhadapan dengan kenyataan, yang valid itu kenyataan tadi. Iya, minimal indah didengar ini Bang. Gak segampang yang lu omongin Alfonso. Kayak gitu. Jadi makanya saya bilang kalau misalnya Pak Jokowi yang jadi ketua One Team Press atau Pak Jokowi yang jadi ketua Dewan Pertimbangan Agung misalnya, kalau ingin itu dihidupkan lagi, ya sangat valid dan sangat sangat berbobot gitu. Ketika itu misalnya menjadi porsi yang berikutnya buat Pak Jokowi. Nah Bang, Abang kan kenal Pak Jokowi itu menjelang Pilkada 2012 kan dulu kan, Pilkada DKI kan. Dan waktu itu Pak Jokowi udah 2 kali menang. Nah, kalau udah 2 kali menang ini buat apa lagi dengar Abang punya analisis ini gitu kan? Karena saya udah otoritatif nih, udah menang 2 kali. Nah, sementara Bang minta data mentah aja dari Bang Hasan kan belum pernah di pengalaman eksekutif, tapi sebagai seorang profesional, apa yang membuat Abang waktu itu akhirnya kayaknya Abang bisa meyakinkan Pak Jokowi untuk jalan bareng? Atau justru malah Abang di sana dalam pertemuan-pertemuan dengan Pak Jokowi membahas elektoral, sebagai orang yang punya track record bagus gitu ya di elektoral, Abang jangan-jangan cuma jadi quote unquote yes man-nya Pak Jokowi aja ya. Paten Pak, udah paten. Nah gitu-gitu. Tapi yang jadi ciri khas beliau itu kan open minded banget. Bahkan informasi dari banyak pihak tuh diserap semua. Bahkan kadang-kadang beliau kan pura-pura nggak tahu, gitu ya. Jadi gimana bagusnya, padahal dia sudah tahu ini barang atau udah tahu lebih baik daripada kita. Dan itu merangsang lawan bicaranya untuk mengeluarkan semua ilmunya ini Bang ya. Ilmu dan kemampuannya. Jadi itu taktik lah untuk menyerap. Tapi yang saya alami sejauh ini memang Pak Jokowi itu cari teman berpikir. Kalau dia punya konsen sama sesuatu, itu dia mungkin panggil banyak orang. Nggak cuma kita bisa aja GR, kita sebagai salah satu yang diundang. Tapi kan nggak cuma kita, pasti banyak yang diundang. Tapi kalau yang saya rasakan secara pribadi, memang kita punya banyak sekali kesamaan dalam cara berpikir, cara melihat masalah. Saya bawa data, dengan data itu saya punya kesimpulan. Pak Jokowi dengan informasi yang dia miliki, dengan pengalaman yang dia miliki, dia juga punya kesimpulan. Kesimpulan ini tidak selalu 100% sama, tapi lebih sering cocok. Artinya beliau juga waktu itu ketika misalnya tahun 2012, tahun 2014, tahun 2019, kita memang lebih sering bertukar pikiran dan banyak cocoknya. Dan menurut saya juga cara Pak Jokowi melihat persoalan itu sama dengan saya, karena kita lebih cenderung melihatnya dari sisi lapangan. Jadi bukan hanya komunikasi tapi lapangan tuh harus kuat. Di media sosial tapi di lapangan tetap harus kuat. Nah ini Pak Jokowi kekuatannya gitu, dia kekuatan lapangannya itu yang luar biasa. Jadi tidak hanya di media Pak Jokowi. Dan agak cocok sama penasihat beliau yang lebih menekankan tim infanteri ini Bang ya. Tim lapangan itu. Tim lapangan. Nah, tim lapangan ini harus disupport sama kemudian oleh tim media, sosial media yang memadai, yang kuat gitu. Makanya tapi kalau cuman
kuat di sosial media, di lapangannya nggak ada kan kopong juga, apa yang mau kata-kata mutiara aja isinya nanti sosial medianya kan kayak gitu. Jadi Pak Jokowi lebih gitu. Jadi kalau pengalaman saya, mungkin kita nggak yes man, kita mengeluarkan ide, gagasan, analisis, tapi Pak Jokowi kalau nggak sepakat dia challenge itu. Oh, pernah terjadi kayak gitu, Bang? Wah, itu juga sering, berkali-kali lah dia challenge itu. Boleh dia tahu tetap nggak, Bang, yang paling monumental apa, Bang? Apa? Di DKI dulu udah lama lah. Ini apa? Udah lama aja. Yang kalau bisa didesklasifikasi. Kalau yang paling di-challenge oleh Pak Jokowi, tapi bukan yang dari saya ya. Yang di-challenge Pak Jokowi itu adalah ide orang dulu waktu itu untuk pasang baliho, untuk pasang media luar ruang untuk tahun 2012. Tapi itu bukan ide saya. Untuk pasang iklan TV banyak-banyak itu Pak Jokowi enggak. Dia percaya dengan kalau untuk level DKI aja belusukan cukup kuat untuk apa, untuk menarik simpati warga. Jadi dia dengan kekuatan belusukan. Jadi nggak ada baliho Pak Jokowi sama sekali, billboard sama sekali nggak ada. Itu dia challenge. Dan dia punya tenaga untuk itu. Dan dia punya tenaga untuk itu gitu. Jadi wah, kebongkar bahwa dulu Pak Jokowi tanpa baliho, tapi memang belusukannya itu sangat memorable, sampai-sampai masuk gorong-gorong dan sebagainya, itu yang membuat dia terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Itu sudah dia buktikan gitu. Gitu. Kayak misalnya enggak, saya mau pakai baju ini terus menerus, itu kan dia challenge ide orang untuk pakai tampilan yang baju kotak-kotak tuh gimana sih, Bang? The story-nya, Bang, sebenarnya ya akhirnya jadi fenomenal. Ini kan abang ada juga kan di sekitar situ kan waktu itu. Pak Jokowi itu sebenarnya memang sudah punya preferensi soal model, style, gaya, genre pada saat itu. Tapi memang kan Pak Jokowi tidak punya persiapan baju yang apa ya? Ya nggak persiapan lah. Pak Jokowi dulu ya sebegitulah di Solo bajunya begitu. Nah, untuk Jakarta dia pengen dapat sesuatu yang unik, yang mencerminkan keberagaman. Salah satu ajudan beliau namanya Hanggo waktu itu beli di basement Pasar Festival ada baju, dan ada beberapa pilihan yang diambil waktu dulu adalah baju kotak-kotak. Pasar Festival Kuningan, Bang. Oh, bukan Pasar Festival, apa? Ambasador. Mall Ambasador. Nah, itu yang dibawa. Tempat beli DVD bajakan ini. Dan terus pas dia lihat yang kotak-kotak itu, yang macam-macam warna itu, dia suka baju itu. Saya mau pakai ini terus-menerus. Saya mau pakai ini. Nah, saya nambahin, Pak, kalau ini diproduksi massal jangan dibagiin gratis, tapi dijual. Kenapa katanya? Karena kalau kita jual, Pak, kita nggak cuma dapat uangnya, Pak. Uangnya mungkin nggak seberapa, tapi kita pasti dapat suaranya, Pak. Kalau dia mau beli ini baju, kita nggak cuma dapat uangnya, tapi kita juga dapat suaranya. Jadi kira-kira kayak gitu. Berarti di kotak-kotak ini abang kayak Henry Ford lah ya. Kenapa? Memasalkan mobil, kan Henry Ford bukan penemu mobil, tapi memasalkan mobil kan. Memasalkan dan memasarkan. Iya, mengindustrialisasi mobil. Harus jual ini, Pak. Kalau orang mau beli ini baju kotak-kotak ini, orang mau beli, Pak, kita dapat suaranya juga, Pak, nggak cuma uangnya, Pak. Iya, dan meskipun buat itu era sosial media belum terlalu paten seperti sekarang, orang merasa FOMO, Bang, kalau nggak ikut pakai dan ikut beli. Tapi sebagai politisi yang udah menang 2 kali, apa yang menurut abang yang membuat Pak Jokowi percaya dengan beli ide itu? Karena beli baju ini kan nggak masuk akal bagi politisi. Saya juga nggak tahu kan ide itu gini. Jadi waktu itu saya kasih cerita soal calon presiden Amerika. Siapa nih lawannya John Dewey ini? John siapa? Penerusnya si Roosevelt ini. Roosevelt kan meninggal, terus wakilnya yang Teddy apa Franklin lah? Truman, Harry Truman. Truman itu sebagai wakil presiden dia kan keliling-keliling hampir nggak ada uang, sumbangan ke dia kecil lah. Sampai suatu saat keretanya harus berhenti. Ini di filmnya begitu. Keretanya berhenti, terus dibilangin sama timnya, Pak, kereta nggak mau jalan lagi, kenapa? Dia bawa rombongan banyak tuh, rombongan wartawan, rombongan apa segala macam. Udah nggak ada uang lagi buat melanjutkan perjalanan, jadi kereta cuma sampai di sini. Terus dia cuma ketawa, dia buka topinya. Ya kalau gitu harus nyumbang dong. Bisa nggak sumbangan dimulai dari ruangan ini di gerbong itu. Nyumbang lah itu wartawan ikut dia $1. Jadi berita, cuy. Jadi berita dimuat di media masing-masing wartawan tuh, mereka nyumbang tuh. $1, $5, $3 buat headline ya. Hari Truman ini. Terus jadi headline di semua media. Besoknya itu pos datang ke kantor Partai Demokrat, ke tim sukses segala macam, kirim $1, $2, $3.
uangnya mungkin ya oke lah untuk bantu dia kampanye, tapi sebenarnya bukan uang $1 itu yang penting. Dia kirim $1 juga sesuara-suaranya dia dapat. Orang kirim $3 ya sesuara-suaranya dia dia dapat. Jadi dia menang tuh bukan karena dolar yang dikirimin oleh orang-orang itu oke membantu, tapi itu kan kecil. Maksudnya jumlah $1, $2 dikirim, tapi begitu banyaknya kartu pos dan uang cash yang datang pada waktu itu untuk menyumbang, itu jadi bukti bahwa kamu tidak hanya dapat surat ucapan simpati, kartu pos simpati, kamu juga dapat suara orang yang ngirim itu. Nah, sebenarnya dalam bentuk lain ini jual baju nih kan nggak biasa di sini. Iya. Jual merchandise gitu. Tapi kalau ada orang yang mau beli ya merchandise, keluar duit buat beli merchandise, ya dia nggak cuma kasih uang kamu, dia juga kasih suara buat kamu. Yang faktanya banyak banget yang beli waktu itu. Banyak banget. Dan itu beli dijual orang. Bang, dijual orang. Di Tanah Abang orang jual itu tuh, saya ingat ada berita yang menjelaskan baju itu diborong di Tanah Abang gitu. Iya, dan kalau nggak beli FOMO FOMO pada waktu baju itu. kotak-kotak. Jadi Bang, sama kayak politisi dengan buku Bang ya. Banyak kan politisi bikin buku itu untuk biar bagi-bagi kan, dia bagi-bagi ke relasi, dia bagiin. Jual. Tapi ada juga politisi yang dibikinin bukunya masih pre-launching udah ludes, akhirnya langsung cetakan kedua lagi, ludes lagi. Itu kan dia dapat, asal nggak diborong sama kapital besar ya. Enggak. Asal tapi dibeli oleh masyarakat umum, itu. Dan akhirnya di sosial media orang-orang anak-anak muda segala macam foto dengan sambil baca buku ini. Namanya mentalitas Korea ini Bang, buku. PR aja Bang Bacul. Iya. Gitu. Jadi menurut Abang Pak Jokowi dengan spek seperti sekarang untuk pengaruh yang juga diharapkan akan punya lumayan besar di pemerintah Pak Prabowo, nggak perlu megang partai Pak? Menurut saya nggak perlu. Karena gini, saya pernah bercanda sama kalian kan, Pak Jokowi harus tetap jadi Mr. Presiden. Sampai kapanpun dia harus dipanggil Mr. Presiden. Jangan nanti tiba-tiba dipanggil Tum. Siap Tum gitu. Iya, kita harus. Nah, ini kemarin yang lagi rame soal Pak Jokowi bakal menjabat menjadi ketum. Ada yang diisukan bakal merebut PDIP, ada yang diisukan bakal menjadi ketum Golkar dan Gerindra. Ini nyatanya lebih baik Pak Jokowi tidak menjadi ketum atau masuk partai. Harus manggil beliau selamat pagi Mr. Presiden, selamat siang Mr. Presiden, selamat sore ketum gimana? Tapi kan Pak SBY dan Bu Mega kan ketum Bang. Ya itu artinya. Akhirnya mereka tetap punya. Ya kan orang kalau nggak di depan Bu Mega kan bilang ketum belum setuju. Kita harus ngadap ketum dulu, ngadap Mr. Presiden lah. Bertukar istilah itu kan gak enak, dari Mr. Presiden jadi Mr. Ketum ini gimana ini? Kalau Bu Mega dan Pak SBY sepanjang jadi presiden juga ada tumnya kan? Ada tum. Iya. Manunggaling ya. Manunggaling waktu itu. Ini kali ini kan pasca jadi ketum. Pak SBY pun sebenarnya kan nggak mau lama-lama, tiba-tiba dia udah kasih ke anaknya, dia tetap jadi Mr. Presiden sekarang. Tapi kan de facto ini kan masih Bang. Kalau kita bicara de facto iya, ini kan masih sumber otoritasnya kan experience seperti yang ketua majelis tinggi kan, majelis tinggi itu kan sebelum ada tanda tangan dia, tanda tangan. Nah, kalau Pak SBY mungkin ya nggak tahu lah, dia masih butuh jadi. Menurut saya itu kan agak kecil juga baju Pak SBY begitu jadi ketum. Bu Mega juga sorry, tapi menurut saya begitu dari presiden tetap jadi ketum, dia Bang dianggap ketum. Tapi kan powernya terlalu abstrak Bang. Kalau memang kalau non partai politik ya, itu kan kekuasaan yang terlalu abstrak untuk terlalu intangible gitu Bang. Sekarang gimana menjadikan ini sebagai sebuah variabel bargaining dan alat negosiasi di atas meja? Pertanyaan saya itu, kenapa harus ada bargaining? Pak Jokowi mau relevan atau mau mengendalikan? Nah itu pertanyaannya itu. Kalau mau bargaining, mau tetap punya power ya berarti kan mau mengendalikan. Jadi orang-orang jadi orang-orang yang mendorong Pak Jokowi masuk partai itu sebenarnya diisi kepalanya mungkin ingin Pak Jokowi tetap mengendalikan. Bukan mungkin, pasti itu. Pengen mengendalikan menurut saya. Jadi kenapa butuh Pak Jokowi yang mengendalikan? Kan kita punya presiden. Kan kita punya presiden. Kan bahaya kan lu. Gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi kita menurut saya ini kan diskursus ya. Iya. Bisa saja orang pikirannya beda, tapi resultnya yang perlu kita perhatikan. Tapi ini menarik kan Bang. Kita balik lagi ke ide yang lalu tuh. Misalnya Bang Jeffrey Giovanni gitu misalnya bicara soal
Barisan Nasional dan Pak Jokowi akan jadi sekjennya atau ketuanya atau chiefnya lah, koordinatornya atau apapun namanya. Nah, sepengetahuan saya nih Bang, kalau mau jadi ketua klub Ferrari minimal ya punya Ferrari dulu kan. Kalau mau bicara di klub Ferrari ya, kalau nggak punya Ferrari ya artinya montir kan itu Bang. Tetap didengarkan. Iya, tetap didengarkan tapi montir. Ya kalau mau jadi ketua ya harus punya Ferrari dulu. Gimana menurut Abang? Ya maksudnya kebutuhannya apa untuk jadi ketua Barisan Nasional? Kebutuhannya kan kita tanya. Kita kan memastikan keberlanjutan ini katanya. Puncak kekuasaan eksekutif itu kan presiden. Kalau ada challengernya presiden, bukan hanya dari oposisi tapi dari dalam juga ada challengernya, kira-kira efektif nggak pemerintahannya? Ini belum dibawa keluar, di dalam udah sandung-sandungan nih. Kalau ada challenger di dalam koalisi, belum dibawa keluar. Kalau di luar yang nyandung wajar dong, karena dia oposisi kan. Tapi kalau ada challenger di dalam, gimana? Belum dibawa keluar aja kita belum bisa ngomong nih. Lama nanti proses kebijakan, proses implementasi pasti akan lama. Itu kalau ada challenger kayak gitu. Jadi dulu zamannya Pak SBY itu ada sekber ya. Ketuanya Idrus Marham dulu Bang. Ketuanya Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri ya. Gitu. Jadi Presiden SBY punya challenger namanya ketua sekber yang mengendalikan partai-partai. Dan efeknya masih kita Bang, Pansus Senturi ya. Efeknya ini pusing presidennya. Jadi kita nanti begitu-gitu kita kan berharap presiden ini bisa mengerjakan tugas-tugasnya, bisa menjalankan pemerintahan dengan efektif kan. Udah otoritas gitu. Besar, ada orang skill tinggi pula kayak Bang Idrus ini kan. Iya. Kasih ruang dikit kan. Dia ada pintu buka segini aja bisa masuk Bang. Bisa masuk. Apalagi pintu dibuka lebar. Apalagi dikasih. Iya. Apalagi welcome Bang Idrus gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya ini kan misalnya saya selalu mempertanyakan kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya untuk apa? Kan itu penting. Kan kita sudah ganti presiden kan. Presiden kita sekarang setelah ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Jadi biarkan dia jadi presiden. Gitu. Jangan diikat-ikat lagi kakinya gitu. Nah, diikat-ikat lagi kayak gitu. Nah, memang benar seharusnya Pak Jokowi itu tetap menjadi mantan presiden atau nanti dipanggil Presiden RI yang ke-7, bukan masuk partai nanti malah menjadi ribet. Bagaimana menurut kalian?